Syekh Abdul Salam Fatih Harun pernah bilang, waktu itu saya usia 12 tahun, mungkin sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD, pernah bilang, Umar, nanti kalau sudah besar belajar di Mesir, saya yang jemput. Kalau berangkat, jangan sampai nangis, supaya tidak menyisakan kesedihan kepada orang-orang yang ditinggal. Jadi jangan nangis, biar ibu kamu nggak sedih. Jadi kalau kamu nangis, ibu kamu lebih nangis lagi. Nah, saya ingat pesan terakhir saya dapatkan dari bapak itu, selamat belajar nak. Setelah itu nggak ada suara sama sekali. Nah, nggak ada suara. Besoknya ya, saya dapati kabar bahwa bapak meninggal. Rugi di Mesir, terus tidak menyelesaikan hafalan Quran dan tidak mendapatkan sanad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu hari ini bersama dengan saya Nila Irdah dalam program Cerita Para Kiai Tribunars. Dalam kesempatan yang bahagia hari ini, saya akan menyelami satu sosok yang luar biasa. Beliau adalah pengasuh di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Abbas Klaten. Beliau juga merupakan ketua di Forum Ma'ahid dan Madaris Quran Indonesia atau Formakin. Beliau juga membuat banyak sekali buku, kemudian punya perjalanan yang luar biasa, pendidikannya dari dalam negeri, termasuk juga menempuh pendidikan di luar negeri. Lalu bagaimana cerita di balik perjalanan Ustadz Umarul Faruq Abu Bakar hari ini sudah bersama dengan Nila. Kebetulan hari ini berkesempatan untuk datang langsung Tribuners untuk bertemu dengan Ustadz Umar di Pondok Pesantren. Ustadz, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini sehat, Ustadz? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti menjelang hari-hari ini kesibukannya Ustadz Umar, aktivitasnya seperti apa, Ustadz? Ya, kalau untuk sehari-hari, alhamdulillah saya di pondok mengajar di berbagai unit yang ada. Kemudian juga aktivitas di Formakin, mengadakan kegiatan-kegiatan dengan para pimpinan pondok yang tergabung dalam Formakin ini. Untuk Ramadan ini paling banyak kita mengadakan kegiatan pelatihan dai Ramadan, baik untuk para ustadz, para asatidah, maupun untuk para santri. Terhitung mungkin sudah sekitar 4 pelatihan Ramadan, mau kelima dan seterusnya, yang kita adakan untuk membekali para santri dan juga para asatidah agar Ramadan ini lebih bisa terjun dan masuk ke tengah-tengah masyarakat. Ini aktivitas yang memang rutin dilakukan di setiap bulan Ramadan? Ya, menjelang Ramadan, kemudian di kegiatan Ramadan, kita memang lebih banyak aktivitas untuk kegiatan penguatan, khususnya untuk para santri yang diterjunkan ke masyarakat. Kalau di Ponpes ini sendiri, Ustadz, mungkin sebelum nanti saya ingin lebih dalam soal kehidupan pribadi dan perjalanan Ustadz Umar begitu. Kalau di Ponpes ini sendiri mungkin sedikit bisa digambarkan ada berapa banyak santri, kemudian aktivitasnya hari-hari ini seperti apa, Ustadz? Untuk di Ibnu Abbas, kami ada sekitar 2.100 santri ya, dari berbagai provinsi di Indonesia, dan terdiri dari 5 unit pendidikan, yaitu pendidikan Kutab, kemudian Ma'had Ali, berikutnya SMP, SMA, dan juga Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Nah, tersebar di 3 kampus. Ini yang kita sekarang, kampus Putra, ini berada di kampus 2, kemudian ada kampus 1 di Belangwetan, dan kampus 3 ada di Jatinong. Oke, jadi totalnya ada 3 kampus. Ya, 3 kampus, ada 5 unit, dan sekitar 2.100 santri yang sedang belajar di sini. Kalau yang di sini kan Putra ya, Ustadz, ya, ini ada total berapa? Ada sekitar 700-an santri yang di kampus 2 ini. Santri. Nah, kalau santri melihat Ustadz Umar ini kan seorang pendidik, pengasuh begitu. Tapi mungkin banyak dari santri dan juga sebagian dari mereka juga banyak yang ingin tahu lebih dalam begitu Ustadz, perjalanan Ustadz Umar begitu. Ini kan Ustadz aslinya dari Gorontalo, betul? Betul. Dan berarti masa kecil dihabiskan di Gorontalo sampai umur berapa, Ustadz? Sampai SMA. SMA baru berangkat ke Mesir. Oh, Masya Allah. Dari kecil dihabiskan ke Gorontalo sampai dengan SMA. Kalau kita flashback mengingat pada masa kecil waktu masih di Gorontalo, hal yang paling masih diingat sama Ustadz Umar apa? Kalau di Gorontalo untuk Ramadan seperti ini memang sesuatu yang ngangenin ya. Karena memang suasana Ramadannya suasana yang hidup
hidup dengan amaliyah-amaliyah, dengan kegiatan-kegiatan, dan juga dengan berbagai aktivitas yang membuat orang terpacu untuk beribadah. Kalau untuk Gorontalo sendiri, saya bandingkan dengan Jawa ya, memang masih jauh. Apalagi kalau tempat saya itu di Tilamunta di Modelomo, masih dari Gorontalo masih jauh lagi, masih ada sekitar 3 jam lagi. Nah, yang membuat saya teringat ya dengan masa kecil itu tentu kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat ketika Ramadan yang diliputi suasana yang khusyuk, suasana batin yang memang kita terkondisikan untuk ibadah, mulai dari sahur, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian ada satu mungkin yang tidak ada di Jawa ketika Ramadan, yaitu namanya Tumbilotohe. Tumbilotohe itu malam pasang lampu yang biasanya diadakan di malam 27 Ramadan sampai 28, 29. Ini dulu kan memang kita di Gorontalo itu gelap, kemudian jauh ya, kadang-kadang dulu masih tidak ada listrik, maka kemudian orang-orang tua dulu di malam 27, 28, 29 itu dibuat festival gitulah, pakai lampu-lampu yang kecil-kecil itu, ya pakai minyak itu disebar kemana-mana supaya jalan ke masjid lebih terang. Nah, itu yang suasana yang ya dulu memang tujuannya untuk itu ya, tapi sekarang kemudian sudah jadikan bagian dari hiburan. Tapi itu sekalipun saya sudah jauh ya dari Gorontalo, tetap ketika malam 27 pasang lampu sendiri gitu ya. Karena ada satu kenangan, bukan soal lampunya, tapi satu kenangan yang ada di lampu minyak itu yang biasa kita gunakan di Gorontalo. Setiap malam 27 biasanya lebih ramai dengan tadarus sekaligus dengan malam pasang lampu itu. Udah jadi tradisi ya. Okay. Bisa di-search nanti, namanya Tumbilotohe. Tumbilotohe. Itu sudah jadi tradisi dan ternyata meskipun sekarang sudah tidak menetap di Gorontalo lagi, artinya Ustadz tapi tetap masih pulang. Kalau Ramadan seperti ini pulang ke Gorontalo juga. Nah, pada masa itu ketika kecil atau dari SD sampai SMA gitu, apakah memang menjadi seorang pendidik khususnya mendalami keilmuan agama begitu Ustadz, ini memang sudah dari awal menjadi cita-cita seorang Ustadz Umar atau perjalanannya seperti apa sih Ustadz? Ya, dulu di rumah saya itu dempet pondok. Jadi ini rumah saya ini pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Al Khairat Tilamuta. Nah, dulu di Al Khairat Tilamuta ini banyak para masyayikh, para guru dari Mesir datang kemudian mengajar di sana. Yang paling mengesankan namanya Syekh Abdussalam Fathi Harun. Syekh Abdussalam Fathi Harun pernah bilang, waktu itu saya usia 12 tahun mungkin, sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD, pernah bilang, Umar, nanti kalau sudah besar belajar di Mesir, saya yang jemput. Nah, kata-kata Syekh Abdussalam itu terpatri dalam hati saya. Begitu pula sikapnya, begitu pula keahliannya dalam agama. Itulah yang pertama kali pada akhirnya membangkitkan harapan saya, besok saya harus belajar ke Mesir. Apalagi ditambah bapak saya itu pernah sebetulnya sebelumnya ingin berangkat ke Mesir, tapi gagal karena miskin, tidak punya kesempatan untuk berangkat. Maka kemudian anak-anaknya juga dimotivasi, kalau kalian bisa berangkat, ayo wujudkan mimpi bapak yang belum terwujud. Akhirnya 3 orang, saya, adik saya, kemudian yang ketiga, itu kami bertiga berangkat ke Mesir, mewujudkan mimpi bapak sekaligus memang cita-cita kami sejak lama. Ketika masih SD, saat bergaul dengan para guru-guru dari Mesir itu. Dan artinya sudah sedari kecil memang sudah punya niat untuk kemudian nanti suatu hari, karena kebetulan orang tua tidak bisa terwujud keinginannya untuk ke Mesir, maka anak-anaknya yang berangkat. Nah, ini ada di sini Mbak, di buku ini saya tulis sepenggal cerita dari Kairo ke Istanbul. Itu ada di situ, saya tulis dengan detail. Dan memang alhamdulillah terwujud. Ke Mesir, saya ketemu dengan Syekh Abdussalam, itu rentang waktu dari kata-kata itu diucapkan sampai akhirnya berangkat ke Mesir sekitar 7 tahun. Dan akhirnya saya benar-benar datang ke Mesir dan juga datang ke Syekh Abdussalam di Provinsi Marsa Matruh, sekitar 400 kilo dari Kairo. Ketika pertama kali akhirnya bertemu setelah 7 tahun itu, apa yang dibicarakan atau bagaimana rasanya Ustadz? Ya, pertama bahagia, kemudian kita
nostalgia tentang beliau dulu pernah di Gorontalo seperti apa. Kemudian saya lebih ke minta nasihat apa yang saya harus lakukan selama di Mesir ini. Oke, meskipun Mesir ini kan sudah menjadi keinginan Ustadz dari awal begitu kan, tapi ketika meninggalkan Gorontalo lalu menempuh pendidikan untuk ke Mesir dan sebagainya, rasanya pada saat itu dilemakah, ada sedihnya kah, ya sekaligus bangga bisa mewujudkan mimpi orang tua atau seperti apa Ustadz? Jadi memang antara harapan yang ingin diwujudkan dengan rasa sedih karena baru itu meninggalkan kampung halaman. Cuma ada satu pesan bapak saya yang saya ingat, kalau berangkat jangan sampai nangis supaya tidak menyisakan kesedihan kepada orang-orang yang ditinggal. Jadi jangan nangis, biar ibu kamu nggak sedih. Jadi kalau kamu nangis, ibu kamu lebih nangis lagi. Jadi saat itu memang saya benar-benar tahan itu ya, nangisnya itu pas di pesawat gitu ya, setelah meninggalkan Gorontalo. Nah, alhamdulillah ada juga teman seperjuangan saya itu, namanya Ustadz Izul Islam, nah, sekarang sudah balik. Itu ya kami sama-sama waktu itu berdua berangkat dari Gorontalo untuk belajar di Mesir. Alhamdulillah saya menyelesaikan di Mesir, kemudian juga sempat ambil S2 ya, tapi tidak selesai. Kemudian juga di Lembaga Fatwa Mesir sempat di Darul Iftah Al-Misriyah, lalu kemudian kembali dan melanjutkan pendidikan di Indonesia. Yang paling terkenang ketika menempuh pendidikan di Mesir, yang sampai sekarang juga menjadi salah satu bekal bagi Ustadz Umar begitu ya, apa Ustadz? Kesederhanaan para guru serta kedalaman ilmu. Jadi Masya Allah sampai sekarang kalau kita tanya ke teman-teman dari Mesir, rata-rata dua itu yang tidak tergantikan. Pertama, guru-guru yang ada di Mesir itu memang dari segi ilmu, segi pengetahuan, memang sangat dalam pengetahuannya, pemahamannya, dan yang kedua sangat sederhana. Kebersahajaan itu kelihatan sama-sama dengan kita di bis, sama-sama dengan kita di di masjid, sama-sama berdiskusi. Padahal beliau adalah seorang profesor doktor itu ya. Nah, kesederhanaan ini akhirnya ketika kami kembali ke Indonesia itu sedikit banyak berpengaruh. Rata-rata teman yang di Mesir dan pernah bergaul lama dengan para guru di Mesir, dua hal itu kemudian mereka bawa pulang ke Indonesia, yaitu kedalaman ilmu dan juga kebersahajaan, kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kemudian yang kita bawa ke pondok. Akhirnya ya memang pondok ini ya kita urus dengan profesional, tapi tetap dengan bersahaja dan sederhana. Gitu. Tapi ada masa-masa sulit yang kemudian dialami tidak Ustadz? Kan kalau di rumah juga pasti kangen orang tua, itu hal yang pasti terjadi begitu. Atau mungkin ada masa-masa yang pada momen itu terasa sulit sekali ketika menempuh pendidikan di luar negeri? Untuk momentum Ramadan seperti ini, saya 7 kali Idul Fitri tidak pernah dengan orang tua. Dan itu sesuatu yang menyesakkan sebetulnya ketika lihat orang lain lagi Idul Fitri dengan keluarga, sementara kita di perantauan harus menyendiri gitu ya. Di pojok rumah tinggal, waktu itu masih sulit, bahkan nelpon pun sulit. Saya komunikasi dengan orang tua pakai surat. Waktu itu masih kirim surat itu pun kirimnya di kantor pos itu. Pos, kemudian nanti bacanya itu 1 bulan berikutnya dapat balasan, dan seperti itu. Dan alhamdulillah saya lihat ternyata surat-surat saya itu masih disimpan sama orang tua waktu balik ke Gorontalo. Dan itu masa-masa yang rindu, menahan rasa. Sekarang kelihatannya lebih mudah. Teman-teman yang sekolah di Mesir untuk kembali ke Indonesia kelihatannya lebih mudah. Cuma masa-masa saya itu memang sulit. Jadi kita berangkat pertama dan nanti pulang ketika selesai. Nah, masa-masa itulah kemudian masa-masa yang kita harus menanggung sendiri. Termasuk dalam hal kehidupan ya, bagaimana caranya saya untuk bertahan hidup, selain belajar memang bekerja, Pak. Anda bekerja jadi cleaning service lah, jadi bantu-bantu di mana, jadi nerjemah buku atau nulis buku atau kegiatan-kegiatan yang lain supaya nanti bisa bertahan hidup. Dan alhamdulillah semua pengalaman itu pada akhirnya yang membentuk pikiran, perasaan, ketemu dengan banyak orang yang Masya Allah tidak nyangka beberapa teman yang seangkatan itu sekarang memegang beberapa peran penting di Indonesia saat ini.
Oke, itu menjadi bagian perjalanan ketika menempuh Iya. pendidikan di luar negeri ya, Iya. Ustadz ya. Lalu pada akhirnya kemudian kembali ke Indonesia, menyelesaikan pendidikan juga di Indonesia, dan itu berarti di Gorontalo lagi atau seperti apa Ustadz? Waktu itu saya pulang tahun 2011. Kemudian ya langsung saya ke Gorontalo itu sebentar. Setelah itu langsung saya malah belum pulang ke Gorontalo. Waktu itu tahun 2011 waktu saya pulang saya langsung ke Banjarmasin buat melamar. Langsung nikah itu. Langsung mau melamar. Saya langsung melamar istri saya dari Banjarmasin. Iya. Kemudian waktu itu langsung ditawari, "Yuk nikahnya bulan Ramadan ini," gitu. Kan melamarnya itu 3 hari sebelum Ramadan. Oh, Masya 3 Allah. hari sebelum Ramadan, lah kata mertua itu, "Sudah nggak usah pulang, langsung diterima lamarannya, kemudian nikahnya nanti tanggal 21 Ramadan." Oh, saya bilang, "Iya, saya belum 7 kali Idul Fitri belum pernah Idul Fitri dengan orang tua. Untuk kali ini saya mau pulang. Nanti setelah Ramadan saya balik lagi." Akhirnya saya pulang ke Gorontalo bersama bersama kabar gembira itu, bawa kabar gembira karena lamarannya sudah diterima. Kemudian tanggal 4 Syawal itu saya bawa ibu saya, adik-adik saya. Kalau bapak saya sudah meninggal waktu saya di Mesir. Semuanya saya bawa ke Banjarmasin sekitar tanggal 4 Syawal. Saya nikah di Banjarmasin. Dari tahun 2011. Di tahun 2011 Iya. justru ketika pertama kali menginjakan kaki di Indonesia yang dituju Banjarmasin dulu. Banjarmasin ya, Ustadz. dulu. Betul. Ustadz, mohon maaf tadi sempat disebut bahwa ayah kebetulan memang berpulang ketika Ustadz berada di Iya. Mesir. Itu berarti berapa tahun setelah Ustadz berada di Mesir? 2005. 2005. Waktu saya berangkat 2003. Bapak wafat 2005. Dan saya ingat sekali, waktu itu memang lebih banyak surat, tapi kalau kalaupun menelpon itu sudah mulai bisa di awal tahun 2005 itu sudah mulai bisa teleponan, tapi memang sangat mahal sekali. Paling 2-3 menit itu habis 50.000. Karena waktu itu belum ada WA. Setahu saya waktu itu belum ada WA, masih pakai HP Nokia waktu itu. Nah, saya ingat pesan terakhir saya dapatkan dari bapak itu, "Selamat belajar, nak." Setelah itu nggak ada suara sama sekali. Nah, nggak ada suara. Besoknya ya saya dapati kabar bahwa bapak meninggal. Nah, saat bapak wafat itu ingin sekali saya pulang. Cuma memang terkendala visa karena memang visa itu harus ada sekian bulan itu ya. Baru paspor ada sekian bulan baru boleh pulang, dan juga terkendala dengan kemampuan finansial untuk beli tiket dan seterusnya. Jadi waktu itu kami bertiga, saya dan 2 adik saya itu yang sudah mengiringi proses pemakaman dan seterusnya itu dengan tilawah Al-Quran dari Masjid Robah Al-Adawiyah. Yang jadi imam itu adik saya yang keempat, itu yang akhirnya dari awal menemani bapak ketika sakit hingga kemudian akhirnya mengimami ketika sholat. Nah, saya setelah dari Banjarmasin tahun 2011 itu pas sampai ke Gorontalo langsung menuju ke makam bapak untuk ziarah, karena dalam rentang waktu yang panjang itu ya kita tinggal hanya bisa mendoakan dari jauh. Nah, itu mungkin salah satu pernak-perniknya. Iya, perjalanan ketika memang selama menjalani pendidikan di Iya. Mesir ya, Ustadz ya. Nah, tapi ketika itu kan kemudian mendapatkan banyak hal, mendapatkan banyak pengalaman, kemudian Ustadz mungkin juga bisa diceritakan ini dari yang saya baca kan mendapatkan sanad qiraat juga, Ustadz. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ke Tribuners itu seperti apa sih, Ustadz? Iya, jadi saya kira ini khusus untuk teman-teman yang di Mesir kalau lagi nonton, rugi kalau kita kuliah di Mesir itu nggak bisa selesai hafalan Quran. Ya. Karena memang di Mesir itu memang gudangnya para guru, para masyayikh, para ahli penghafal Al-Quran itu di Mesir. Sanad-sanad qiraat yang ada di seluruh dunia saat ini itu banyak yang sumbernya dari Mesir. Mau dari Syria, mau dari Mekah, mau dari Madinah, itu banyak para guru-guru yang akhirnya menjadi rujukan saat ini. Kita lihat para guru-gurunya itu kembali lagi ke para guru yang ada di Mesir. Maka ini yang selalu saya nasihatkan kepada para murid saya yang
di Ibnu Abbas, yang mau melanjutkan ke Mesir. Pokoknya kalian harus selesai di Mesir, harus dapat sanad. Rugi di Mesir, terus tidak menyelesaikan hafalan Quran, dan tidak mendapatkan sanad. Nah, proses saya mengambil sanad itu ketika di Mesir. Lalu kemudian dilanjutkan ketika saya pulang ke Indonesia, dan alhamdulillah saat itu saya belajar dari Syekh Abdul Hamid Qurqur, Abdul Hamid Ahmad Isa Qurqur. Itu beliau yang datang ke sini, Mbak. Masa-masa itu waktu masa corona itu ya. Masa corona itu beberapa saat sebelum corona itu beliau mengajar di sini, dan beliau setiap tahun juga datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia sebulan, 2 bulan. Kita terus belajar ke beliau, dan akhirnya saya belum terlalu mungkin sebetulnya, karena memang baru saja selesai bersama teman-teman yang lain. Tetapi proses menghafal Al-Quran ini pada akhirnya adalah proses untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Karena ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kemudian kita tahu berbagai variasi bacaan Al-Quran itu, kita jadi menikmati ketika kita membaca ayat-ayat suci yang mulia ini. Nah, itu juga sudah sempat saya tuangkan di sini ya, tentang cara dahsyat menghafal dan mentadabburi Al-Quran. Dan juga ini jurus hafal Quran yang memang saya tulis berdasarkan pengalaman. Saya memang ketika di Ibnu Abbas ini ya ditempatkan sebagai guru tahfidz, guru ngajar Quran. Jadi ketika pertama kali tahun 2011 masuk Ibnu Abbas, langsung jadi muhafidz, jadi guru tahfidz. Nah, pengalaman sekian tahun di Ibnu Abbas sampai sekarang itu kemudian saya tulis, saya tuangkan beserta testimoni juga para santri di buku ini. Oke, ini kalau perjalanannya sendiri, Ustadz, apakah juga sempat ada mengalami kesulitan dan sebagainya untuk prosesnya? Iya, proses menghafal Quran itu sebetulnya mudah. Menghafal itu mudah. Yang sulit itu istiqomah. Bertahan untuk terus-menerus mengulang, menghafal, menjaga hafalan, merawat, itu yang sulit. Nah, dalam hal ini memang saya temukan ada 3 kunci sehingga proses menghafal ini bisa tuntas. Yang pertama lingkungan, yang kedua sistem, dan yang ketiga guru. Nah, untuk lingkungan ini memang sebaiknya kita berada di lingkungan yang mendukung kalau memang ingin menghafal Quran. Yang kemudian sistem itu kapan kita menghafal, kapan murojaah, kapan ujian, itu harus benar-benar teratur. Dan yang ketiga guru. Ini paling penting itu guru. Kalau kita ketemu dengan guru yang bisa motivasi kita, yang membuat kita selalu move on ketika belajar, itu Masya Allah, kita akan, walaupun sulit, pada akhirnya guru itulah yang akan mendorong kita untuk tetap bertahan. Ada motivasi yang ada besar motivasi, juga ya, ada motivasi. Guru, pengaruh guru itu saya rasakan ada 70% itu dalam proses menghafal. Makanya mencari guru yang baik, mendapatkan guru yang baik itu adalah karunia. Sekali kita dapat, jaga betul guru itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ustadz, ini Ustadz Umar ini kan menulis banyak sekali buku. Total berarti sudah ada berapa, Ustadz? Ada sekitar mungkin 18. Dan 18. Itu memulai perjalanan Ustadz dari yang di Mesir, atau ada buku yang juga menceritakan bagaimana pengalaman Ustadz yang dari Gorontalo? Ya, kalau untuk cerita hidup ya ketika di Mesir maupun ketika belajar dulu di Gorontalo, itu saya tuangkan di sini ya, di buku Sepenggal Cerita dari Kairo ke Istanbul. Ya, Masya Allah. Saya juga sempat ke Turki waktu itu karena memang penelitian saya tentang tokoh Turki yaitu Badi'uzzaman Said Nursi. Sempat ke sana, sempat ngambil banyak data, ketemu banyak guru di sana. Kemudian juga selebihnya sebetulnya isi hasil bacaan, kemudian pengalaman. Kalau untuk buku khusus yang ini memang ini bapak saya, Ustadz Muhammad Abu Bakar, sama ini Ustadz Umar Al-Amri yang mendirikan Al-Khairat. Ini saya tuangkan juga di sini, termasuk cerita-cerita masa kecil dengan bapak, sempat saya tuangkan di buku ini. Kemudian kalau untuk yang proses menghafal Quran ini memang best practice saya pribadi, nasihat-nasihat guru, ini saya tuangkan di sini. Dan juga ada yang dulu sebagai disertasi, Mbak. Oh iya. Dulu disertasi ini ya di persimpangan peradaban, ya, persimpangan peradaban
jejak pemikiran Badiu'zzaman Said Nursi dan Soekarno tentang Pancasila. Iya, betul. Ini bahannya bahan disertasi, tapi kemudian ada beberapa penyesuaian sehingga layak sebagai sebuah buku yang bisa dibaca dan dikonsumsi publik. Ya, jadi menulis itu ya sebetulnya berangkat dari suka, kemudian ya dalam proses menunggu, dalam proses bekerja, ya kita meluangkan waktu untuk biar pemikiran kita, ide kita tuh nggak hilang. Menulis bagian dari hobi atau bagian dari cara Ustadz untuk kemudian bisa menuangkan apa yang ada di pikiran agar kemudian bisa dirasakan juga oleh orang lain yang mungkin juga mengalami perjalanan yang sama, Ustadz? Ya, jadi memang saya ingin berbagi. Kalau kata orang-orang kan menulis itu bekerja untuk keabadian gitu ya. Kita sudah meninggal, mungkin tulisan kita yang masih akan bisa dibaca oleh orang lain. Nah, proses menulis ini sebetulnya lebih banyak ke proses masa-masa menunggu, Mbak. Jadi waktu itu saya menunggu dari S1 menuju S2, dari S2 menuju S3. Nah, masa-masa menunggu itu terus kemudian yang saya manfaatkan untuk menulis. Jadi memang kadang-kadang menulis itu bagian dari istirahat. Jadi saya nulis ini nulis tesis saya di UMS itu tentang siasat syariah maliyah atau politik keuangan kebijakan moneter Utsman bin Affan. Nah, dalam itu kan agak berat juga itu, nyari-nyari idenya juga kadang-kadang nggak ketemu. Nah, istirahatnya ngerjain yang lain. Nah, ngerjain yang lain ternyata malah jadi buku gitu. Sama ketika di UI juga begitu. Ngambil nulis disertasi, ketemu beberapa hal yang unik, hal baru, ya ternyata malah ini yang selesai duluan. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari proses perjalanan hidup ya. Kadang-kadang kita nggak selesai di sini, yang selesai malah di sini. Iya, ini sudah ada di 18. Yang paling baru berarti apa, Ustadz? Ada judulnya Saat Ayat Suci Menyentuh Hati. Nah, itu juga dari beberapa hasil bacaan, kemudian saya tuangkan menjadi sebuah buku. Nah, kemudian ini kan ada beberapa pelatihan Ramadan. Nah, kemudian akhirnya sebagai panduan saya juga menulis ini Cahaya Majelis Ramadan dan Idul Fitri. Ini sebagai panduan para dai Ramadan, para santri ketika terjun ke masyarakat, kemudian mereka harus menyampaikan apa. Nah, ini sudah saya susun sebagai bahan panduan untuk praktis ketika mereka datang ke masyarakat, sudah bisa langsung tahu apa yang harus dilakukan. Ya, seperti itu. Itu mengenai perjalanan Ustadz sampai dengan nulis buku. Tapi tidak hanya sebagai pengasuh saja yang kemudian nulis buku, punya pengalaman yang luar biasa di Mesir. Tadi kan sosok menjadi ayah kan juga menjadi peran yang luar biasa juga ya, Ustadz Umar. Kalau mungkin boleh diceritakan sedikit soal bagaimana Ustadz kemudian di keluarga bersama anak-anak. Apakah sosok yang dilihat oleh anak-anak di pondok ini juga adalah sosok yang sama yang kemudian dirasakan oleh anak-anak dari Ustadz Umar? Jadi kemanapun saya pergi, saya ingin anak-anak itu ada di hati saya dan bersama saya. Maka saya langsung taruh di balik di balik handphone ini. Fotonya ada ya Ustadz ya semuanya. Ada berapa Ustadz? Ada 5, Mbak. Ada 5. Yang pertama ini SMP, kemudian yang kedua kelas 5, yang ketiga ini masih kelas 2, berikutnya yang kedua masih di TKB ya. Masih di. Nah, ini saya berusaha dimanapun saya berada, anak-anak ada di hati, kemudian selalu saya bawa, ada kesempatan untuk komunikasi. Dan rata-rata kalaupun saya beraktivitas, rata-rata ya di rumah itu Isya paling sudah di rumah. Nah, ketika di rumah itu HP-nya disimpan, udah saya main aja sama anak-anak, entah main kuda-kudaan, entah main salto-salto. Karena memang anak saya laki-laki, satu yang perempuan sudah di rumah. Jadi kalau laki-laki itu ya ibunya sendiri yang pusing gitu ya. Tapi ya itulah cara kita untuk lebih mendekat ke anak. Sehingga kalau selama ini saya rasakan, alhamdulillah anak-anak itu ya rasa-rasanya dekat dengan saya semuanya. Dan tidak ada yang kemudian bertanya, entah misalnya, kenapa ayah tidak di rumah bersama kita sepanjang hari dan sebagainya. Pertanyaan itu pernah muncul tidak, Ustadz? Ya, lebih kepada kangen main. Oh gitu. Ya, kangen main, pengen main. Kalau Abi kapan pulang, kapan kita main lagi. Nah,
Biasanya gitu kalau Abi ayo pulang, kita main, pengennya main. Karena memang masih usianya ya, Iya. masih kecil. Karena untuk aktivitas saya sendiri sebetulnya saya juga aktif di kerelawanan. Iya. Kerelawanan saya ikut Prozis. Prozis itu lembaga kemanusiaan di Ibnu Abbas. Kemarin baru ke Aceh. Nah, tahun lalu saya ke Yordania bawa bantuan. Insya Allah tahun ini juga berangkat. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain. Nah, itu kadang-kadang memang kalau pas lagi kegiatan kemanusiaan itu panjang waktunya. Kadang-kadang sampai seminggu. Tapi itu insya Allah komunikasi tidak putus. Karena tetap telepon, tetap berkabar ke anak-anak yang ada di rumah. Itu tetap Mbak. peran sebagai Iya. ayah meskipun di tengah kesibukan juga tidak Harus selesai gitu. tetap Iya, dijaga betul. itu. Oke, Ustadz mungkin dua hal terakhir dari saya sebagai seorang pengasuh, sebagai seorang Ustadz dengan perjalanan yang begitu luar biasa. Kalau dari Ustadz sendiri ada tidak sih mungkin ketakutan tertentu terhadap ilmu yang mungkin bisa tidak terserap ke anak-anak gitu, atau mungkin ketakutan sebagai seorang Ustadz Umar itu apa? Ya, jadi kita perlu punya rasa takut gitu ya. Kita perlu merawat rasa takut itu sehingga dalam hati itu kita masih berharap. Jadi rasa takut itu memicu harapan. Ya. Yang saya takuti dari anak-anak ya, termasuk para santri saya yang di Ibnu Abbas, pengaruh teknologi ini yang luar biasa. Dan itu tidak mudah. Ketika misalnya kita, sebetulnya kan begini, kita itu tidak perlu memperbanyak motivasi. Yang kita perlukan itu mempersedikit distraksi. Nah, kita ngasih motivasi ke anak, tapi distraksinya terlalu banyak. Tontonannya, HP-nya, bahkan pindah dari satu distraksi ke distraksi yang lain. Nah, disitulah kemudian saya takut sekali anak-anak ini pada akhirnya pikirannya itu tidak fokus, kemudian tujuan hidupnya itu lebih kepada kesenangan ya semata, materialisme. Maka kemudian yang selalu ingin saya hidupkan baik di keluarga maupun di rumah, persoalan tazkiyatun nafs, persoalan pembersihan jiwa, merawat batin, merawat hati. Ini penting sekali sebagai cara kita untuk menghadang materialisme yang luar biasa. Ketika orang misalnya sandarannya itu materi, maka yang dia pikirkan itu nanti kerjanya bagaimana, kemudian nanti dapat uangnya bagaimana, kemudian nanti kalau saya tidak melakukan ini, saya pasti akan hidup sebatang kara, hidup melarat gitu ya. Ada kalau istilah sekarang bani gitu ya, ada kecemasan yang akhirnya tumbuh karena merasa tidak mampu bersaing. Di sisi ini kemudian orang menganggap bahwa semuanya itu harus diukur dengan materi. Nah, disitulah kemudian kita penting untuk menghidupkan tazkiyatun nafs ya, pembersihan jiwa, ada ruhaniyat, ada penataan batin. Nah, kalau saya sendiri untuk hal itu suka menganjurkan baca buku ini. Judulnya Risalatul Muawanah. Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah. Ini saya ajarkan juga baik secara online maupun offline untuk menumbuhkan rasa ruhiyah yang kuat atau tazkiyatun nafs yang kuat ke anak-anak maupun ke santri, sehingga ya tidak semata-mata semua itu kita ukur dengan materi gitu. Tetap kita ada sentuhan batin yang itu akan menjadi panduan kita, dan itu dengan banyak zikir, dengan banyak tilawah Al-Quran, dengan yakin kepada takdir Allah, itu penting untuk kita hidupkan di jiwa anak-anak supaya mereka tidak akan ketakutan ya dalam menghadapi masa-masa yang mungkin dalam hal teknologi semakin berkembang. Oke, Demikian, baik, Mbak. luar biasa sekali. Terakhir, Ustadz mungkin bisa disampaikan pesan kepada banyaklah generasi muda terutama begitu kan, karena kan generasi muda adalah generasi yang mungkin paling banyak kecemasannya akan hal ini dan juga hal tertentu begitu. Mungkin boleh Ustadz Umar silahkan. Baik, untuk teman-teman semuanya, kehidupan kita ini berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ini terlupa, menganggap bahwa hidup itu tergantung dengan uang, tergantung dengan lapangan pekerjaan, tergantung dengan kesempatan, tergantung dengan peluang, bahwa hidup kita ini tidak akan bisa punya apa-apa kalau kita tidak punya uang, tidak punya materi. Nah, ini
jangan sampai, ya itu mungkin ya sebagai bagian dari proses perencanaan hidup, tapi satu hal yang perlu kita kuatkan, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang kendali semua yang ada di dunia ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Maka kedekatan kepada Allah itu jauh lebih harus kita kuatkan, sebab ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, mengizinkan, segala hal yang kita takutkan itu akan mendapatkan kemudahan. Tapi ketika Allah tidak izinkan, maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah tercapai. Maka sebelum kita minta kepada siapapun, minta dulu kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menguatkan sholat, menguatkan zikir, menguatkan tilawah Al-Quran, dan sering-seringlah datang minta nasihat kepada para guru. Baik, begitu. Untuk kemudian bisa lebih mendapatkan ketenangan dan tidak ada kegusaran, karena yang dipikirkan ya hanya dunia saja, tapi juga harus seimbang ya Tribuners ya, antara dunia dan juga akhirat. Seperti itu Ustadz, luar biasa, Masya Allah, terima kasih banyak untuk kisah perjalanannya yang dibagikan kepada kita. Semoga banyak hal tentunya ini juga bisa menjadi teladan untuk penonton Tribuners semuanya yang menyaksikan cerita para kiai ini. Semoga mungkin di lain kesempatan kita juga masih ada waktu kembali untuk bisa berbincang. Terima kasih sekali lagi Ustadz Saya Umar. punya satu moto, Mbak. Monggo Ustadz, Yaitu, silakan. hidup sementara harus bahagia. Hidup sementara harus bahagia. Masya Allah, betul sekali. Hidup sementara harus bahagia, jadi dimaksimalkan selagi masih punya kesempatan ya Ustadz ya untuk bisa membahagiakan diri. Oke, itu saja Tribuners obrolan saya bersama dengan Ustadz Umarul Faruq Abu Bakar. Nantikan obrolan lainnya juga dengan kisah-kisah dan peneladanan yang luar biasa dengan Ustadz maupun kiai-kiai yang lainnya dalam program Cerita Para Kiai. Sekarang waktunya Nilah dan juga Ustadz Umar untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagi Anas sendiri yang selama 6 tahun lebih bersama beliau Ustadz Umarul Faruq Abu Bakar, yang kami tahu adalah beliau dengan intelektualitas yang tinggi begitu. Yang mana di dalam majelis-majelis yang kami ikuti bersama beliau, ketika kami itu menyampaikan kultum ataupun memberikan pertanyaan, beliau selalu bisa menyempurnakan dengan berbagai macam sumber referensi buku yang beliau telah baca. Tidak hanya itu, kami juga tahu begitu banyak buku-buku yang beliau tulis dan ulasan-ulasan yang beliau tulis di website beliau juga, yang mana dengan itu menambah semangat kita, menambah kesungguhan kita khususnya dalam menuntut ilmu. Dan dalam hal ini lebih khusus lagi yaitu ilmu agama. Adapun untuk apa yang kami contoh dan kami teladani dari sosok Ustadz Umar sendiri, beliau dengan segala prestasi yang beliau dapatkan, dengan segala gelar yang beliau dapatkan, beliau selalu tidak henti-hentinya untuk belajar dan tetap membaca buku. Dari sana kami tahu bahwasannya semakin kita banyak belajar, semakin kita mengetahui bahwasannya kita itu tidak tahu apa-apa. Dan itu yang kami dapati dari beliau Ustadz Umarul Faruq Abu Bakar. Dan di mata saya Ustadz Umar itu adalah sosok yang luar biasa. Beliau ketika halaqah tuh bisa menghubungkan antara ayat Quran dengan kehidupan kita secara relate begitu. Jadi pada akhirnya kita dari apa yang disampaikan Ustadz Umar, kita mengerti bahwa ayat Quran itu nggak cuma sekedar ayat begitu, tapi juga itu benar-benar Allah turunkan ke manusia, kepada manusia, karena memang relate sekali dengan kehidupan manusia. Dan selain itu, selama saya halaqah dengan Ustadz Umar itu beliau wawasannya Masya Allah luar biasa luas sekali. Dan setiap kali halaqah saya selalu alhamdulillah mendapatkan ilmu baru, mendapatkan wawasan baru, dan mendapatkan cerita-cerita baru yang mana itu jarang diceritakan oleh ustadz yang lainnya begitu. Jadi ini kalau pendapat saya pertama tadi, bahwa beliau itu pandai mengkorelasikan antara ayat Quran dengan kehidupan manusia, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Dan yang kedua, wawasan beliau luas sekali, ilmu beliau luas sekali, dan itu membuat saya betah banget ketika halaqah dan mendengarkan Ustadz Umar berbicara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.